Hai Sobat Ambiar, gimana? Masih penasaran dengan alur cerita film ini? Teman-teman boleh kok kasih saran dan masukan untuk channel ini, terutama untuk saya pribadi. Karena selain tujuan saya untuk menghibur teman-teman semua, di sini saya juga masih belajar untuk menjadi konten kreator yang baik dan benar, terutama agar tidak terkena copyright. Jadi buat teman-teman, kalau punya saran masukan monggo bisa ditulis di kolom komentar, terutama untuk yang copyright. Teman-teman kalau punya saran masukan boleh bagaimana caranya agar tidak terkena copyright, karena saya sudah mencoba virus tapi tetap saja masih kena copyright. Baiklah, saya Ardi BW pamit undur diri. Salah ya? Belum. Oke, kita lanjut saja ke alur cerita episode ketiga. Salam Korsa. Pada saat Jing-er atau Kwecheng ditombak oleh Raja Dajin, Zebi pun menolongnya menggunakan kemampuan memanahnya. Akhirnya, Raja Dajin pun diajak masuk ke kamp tentara bangsa Mongol oleh Raja Mongol. Di dalam kamp tentara bangsa Mongol, ketiga putra bangsa Mongol bersulang untuk menyambut kedatangan Raja Dajin dan saudaranya yang bernama Wang Ye Holie. Lalu Raja Mongol pun memperkenalkan satu persatu anaknya, dan di situ terjadi sedikit kecemburuan, di mana Raja bangsa Mongol hanya mengakui kehebatan dari anak angkatnya yang bernama Tiemuzhen atau biasa dipanggil Kahan, dan satu lagi yang bernama Zemuhe, sedangkan yang bernama Sanghun tidak diperkenalkan. Setelah melihat kemampuan memanah dari Zebi, Raja Dajin dan saudaranya pun ingin berkenalan dengan Zebi. Lalu Kahan pun memanggil Zebi untuk memperkenalkannya dengan Raja Dajin dan saudaranya berikut kepada Raja Mongol. Dan di situ kembali terjadi sedikit ketegangan pada saat Zebi akan meminum arak pemberian Raja Dajin. Anak dari Raja Mongol yang bernama Sanghun mempermasalahkan cangkir yang akan digunakan Zebi untuk meminum arak tersebut, di mana aturan di bangsa Mongol pasukan biasa atau bawahan biasa tidak diperkenalkan menggunakan cangkir emas. Mendengar hal tersebut, Kahan pun memberikan helm emas perangnya kepada Zebi untuk dijadikan cangkir. Zebi yang sejatinya memiliki jiwa kesetiaan yang tinggi, ia pun merasa sangat terhormat bisa meminum arak menggunakan helm emas Kahan. Scene pun beralih kepada Kwecheng atau Jing-er yang sedang bermain dengan Toli. Mereka berdua bercerita mengenai Raja Dajin yang sangat sombong tersebut, yang mana sebenarnya Toli juga sangat membenci Raja Dajin, namun ia takut ayahnya yang bernama Kahan akan marah.
Mereka berdua pun akhirnya saling berjanji untuk menjadi saudara angkat, di mana sebagai simbol dari persaudaraan, mereka berdua saling bertukar barang berharga di dalam hidup mereka. Mereka pun berjanji kepada langit dan bumi untuk menjadi saudara sejati. Proses pengangkatan atau pemberian hadiah untuk Khan pun dimulai, di mana Raja Dajin sebagai raja dari bangsa Jing atau kerajaan Jing memberikan langsung kepada Khan hadiah tersebut. Khan pun mempertanyakan kepada Raja Dajin apakah ada pengangkatan atau pemberian hadiah lagi selain kepada dirinya. Namun Raja Dajin mengatakan bahwa pengangkatan tersebut hanya ada untuk Khan. Buat kalian yang belum tahu atau masih bingung apa hubungan antara Raja Dajin dengan Raja Mongol, mereka berdua saling bersekutu atau bekerja sama antara Raja Dajin dari kerajaan Jing dan Raja bangsa Mongol. Hanya saja Raja Dajin licik, dia sengaja ikut campur dalam urusan bangsa Mongol. Salah satunya pengangkatan Khan, yang semestinya hal itu bisa diberikan Raja bangsa Mongol sendiri tanpa harus melibatkan Raja Dajin. Khan sebenarnya menginginkan saudaranya yang bernama Zamuze juga mendapatkan hadiah atau pengangkatan dari Raja Dajin. Namun, hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Raja Dajin. Lalu di situ terjadi perdebatan antara Raja Dajin dengan Khan, yang mana Khan ingin memberikan hadiah miliknya untuk diberikan kepada adiknya yang bernama Zamuze. Khan pun akhirnya bisa ditenangkan oleh Zamuze. Pada saat perjalanan pulang, Raja Dajin dan Wang Yeholie mendiskusikan tentang bangsa Mongol, di mana Wang Yeholie khawatir apabila Khan bisa menyatukan seluruh daratan Mongol, ia bisa dengan mudah menghancurkan kerajaan Jing yang dipimpin oleh Raja Dajin. Namun, karena Raja Dajin yang sejatinya orang yang sombong, ia bersikukuh bahwasanya kerajaan Dajin tetap yang terkuat dan tidak bisa dikalahkan oleh kerajaan Mongol. Xin pun beralih kepada Guojing dan Toli yang sedang belajar memanah. Namun Guojing dan Toli diganggu oleh 5 bocil, di mana kelinci yang sudah dipanah oleh Guojing diambil oleh bocil nakal itu. Kelima bocil itu salah satunya bernama Dusi. Dusi merupakan anak dari Sang Hun, di mana Sang Hun sendiri merupakan anak angkat dari Raja Mongol. Mereka pun akhirnya berdebat mengenai kelinci yang tadi dipanah oleh Guojing. Xin pun beralih kepada 7 pendekar orang aneh, di mana mereka sudah menghabiskan waktu selama 6 tahun untuk mencari istri dan anak dari Guo Xiantian yang telah dibawa oleh Duan Tiande. 7 pendekar orang aneh telah sampai di wilayah Mongol. Di sela-sela perjalanan, mereka saling bercanda. Salah satu dari mereka yang bernama Duo Xiang Asheng bercanda dengan nona manis yang bernama Han Xiaoyu, di mana Duo Xian Asheng akan menikahi Han Xianyu. Wah, kalau untuk nona manis itu saya juga mau, Rek. Aduh, gimana ini? Kita harus bersaing sama Duo Xian Asheng ini. Guojing, Toli, dan 5 bocil nakal itu pun bermain gulat di padang rumput.
Dan pada saat si bocil Dusi akan mengambil batu untuk menyerang Gojing dan Toli, 7 pendekar orang aneh melerai pergelutan tersebut. Gojing yang kesal terhadap 5 bocil itu pun ia mengeluarkan pisau yang ia bawa. Pada saat melihat pisau yang Gojing keluarkan, salah satu 7 pendekar orang aneh yang bernama Zuchong menghampiri Gojing. Ia menanyakan kepada Gojing siapa pemilik pisau tersebut. Lalu Gojing pun menceritakan bahwasanya pisau tersebut merupakan pemberian dari ibunya. Zuchong kembali bertanya kepada Gojing apakah ia mengenal Liang Kang yang terukir di pisau tersebut. Gojing yang masih kecil dan polos tidak mengetahui apa-apa. Pada saat 7 pendekar orang aneh akan pergi meninggalkan Gojing dan Toli, mereka semua terkejut setelah mendengar Toli memanggil Gojing. 7 pendekar orang aneh senang. Setelah 6 tahun pencarian mereka, akhirnya mereka bisa menemukan anak dari Xiang Tian atau Guo Xian Tian. Lalu pendekar Ke dan pendekar Han Xianyu Nona Manis ini mengajak Gojing untuk belajar kungfu agar suatu saat ia bisa membalaskan dendam atas kematian ayahnya yang telah dibunuh oleh Duan Tiande. Latihan pun dimulai, di mana terlihat wajah yang sangat lelah dan kesal dari 7 pendekar orang aneh dikarenakan Jing Er atau Gojing sangat susah atau lola dalam memahami jurus-jurus yang mereka ajarkan. Karena sudah terlalu lelah melatih Jing Er atau Gojing yang sangat susah belajar, Zuchong menyuruh Jing Er atau Gojing untuk bertemu kembali nanti malam di balik bukit. Lalu setelah Jing Er menyetujuinya, Zuchong pun menyuruh Jing Er untuk pulang. Tujuh pendekar orang aneh pun telah tiba di tempat yang sudah ia janjikan dengan Jing Er untuk berlatih kungfu kembali. Pada saat 7 orang aneh sedang menunggu Jing Er, salah satu pendekar 7 orang aneh yang bernama Kuan Jinfa akan mengambil roti miliknya yang terjatuh. Betapa terkejutnya dia setelah menemukan setumpuk tengkorak bagian kepala yang sudah bolong di bagian ubun-ubunnya. Ia pun menanyakan kepada pendekar Ke yang sudah kenyang dalam dunia persilatan. Lalu pendekar Ke menanyakan seperti apa susunan dan jumlah dari tengkorak tersebut. Setelah mengetahui susunan dan jumlah dari kepala tengkorak tersebut, pendekar Ke pun lalu menyuruh yang lain untuk memeriksa ke timur dan ke barat sejauh 100 langkah. Dan benar saja, setelah diperiksa 100 langkah ke timur dan ke barat, di situ ada setumpuk tengkorak yang sama persis dengan yang tadi. Pendekar Ke lalu menyebut nama Hai Feng Xuanse. Pendekar Ke bercerita di mana sebenarnya mereka merupakan suami istri. Yang pria bernama Chen Yuang Feng atau si mayat tembaga, sedangkan yang wanita mayat besi bernama Mei Chao Feng. Mereka berlatih kungfu jahat yang bernama 9 tengkorak putih. Dulunya mereka menangkap orang untuk berlatih kungfu dan ditemukan oleh pendekar Ke dan kakaknya. Lalu mereka pun bertarung. Dari pertarungan tersebut menyebabkan kakak dari pendekar Ke harus mati terbunuh.
dan pendekar Ke harus merelakan matanya menjadi buta. Keenam pendekar pun ingin membalas dendam kepada musuh pendekar Ke tersebut. Namun pendekar Ke tidak ingin yang lain ikut campur dalam hal ini dikarenakan berbahaya. Akhirnya pendekar Ke menyetujui keenam pendekar yang lain untuk membantunya setelah perundingan yang panjang dan jiwa persaudaraan yang kuat di antara pendekar yang lainnya. Pendekar Ke lalu menyusun rencana dengan yang lainnya untuk menjebak musuh dari pendekar Ke. Setelah malam tiba, ketujuh pendekar sudah berada di tempat persembunyiannya. Tak lama berselang, datanglah salah satu musuh dari pendekar Ke yang bernama Mai Chao Feng. Ia merupakan seorang perempuan. Mai Chao Feng membawa korbannya, lalu ia pun membunuh korbannya. Pada saat Mai Chao Feng akan membuka peti mayat, tiba-tiba salah satu pendekar 7 orang aneh yang bernama Han Baoju menyerang, dan terjadilah pertarungan antara 7 pendekar orang aneh dengan iblis wanita yang bernama Mai Chao Feng tersebut. Pendekar Ke yang keluar dari persembunyiannya berhasil melukai dan membutakan mata dari iblis wanita tersebut dengan menggunakan senjata beracun miliknya. Jing Er atau Guo Jing yang sudah berjanji kepada 7 orang aneh, ia pun berusaha mendaki bukit agar bisa bertemu dengan 7 orang aneh. Setelah Guo Jing atau Jing Er bertemu dengan 7 pendekar orang aneh, tiba-tiba ia pun dibawa oleh orang tak dikenal. Dan ternyata orang itu merupakan suami dari si iblis wanita. Melihat Guo Jing atau Jing Er dalam bahaya, Nona Manis pun berusaha menyelamatkannya dengan dibantu oleh pendekar yang lainnya. Pada saat Nona Manis akan diserang oleh iblis jantan menggunakan jari beracunnya, tiba-tiba kakak kelima yang bernama Duo Xian A Sheng menyelamatkan Nona Manis tersebut. Ia harus merelakan tubuhnya terkena racun jari dari iblis jantan tersebut. Pertarungan pun tak terhenti di situ saja, di mana 7 pendekar orang aneh melawan iblis jantan masih tetap berlangsung. Sampai-sampai pendekar Ke mengeluarkan seluruh kemampuannya dan tenaganya untuk menyelamatkan Guo Jing pun tak mampu melawan Chen Yuan Feng, suami dari Mai Chao Feng. Hingga akhirnya pendekar Ke tercekik oleh iblis jantan tersebut.
Di saat ketujuh pendekar sudah tak berdaya, tiba-tiba Guojing mengambil pisau miliknya dan menusuk iblis jantan tersebut hingga akhirnya iblis jantan tersebut pun tewas oleh Guojing. Mendengar suaminya yang sudah tak berdaya, Mei Chaofeng pun menanyakan kondisinya dan dengan mata yang sudah buta, ia pun berusaha menghampiri suaminya. Mei Chaofeng pun pergi setelah suaminya sakaratul maut. Duo Xian Aseng pun tak berdaya akibat terkena serangan iblis jantan suami Mei Chaofeng. Sebelum sakaratul maut, Duo Xian Aseng kembali menanyakan kepada Nona Manis perihal keinginannya untuk menikah dengan Nona Manis. Nona Manis pun berjanji seumur hidupnya ia tidak akan pernah menikah. Aduh, buat teman-teman yang masih jomblo kayak saya ini, pupus sudah harapan kita, re. Guojing dinasehati oleh pendekar Ge, lalu ia disuruh untuk memberikan penghormatan terakhir kepada guru kelimanya, Duo Xian Aseng. Sebelum malaikat Israel datang, Duo Xian Aseng pun menasehati Guojing agar berlatih dengan baik. Duo Xian Aseng juga meminta agar Nona Manis mengajari Guojing dengan baik dan berpesan agar Nona Manis menjaga diri baik. Di sini kita dapat pembelajaran di mana kehilangan seseorang yang selalu ada dan menemani kita setiap saat itu sangat menyedihkan. Oleh karena itu, jaga dan sayangilah orang yang selalu ada di samping kita sebelum ia pergi untuk selama-lamanya. Latihan demi latihan terus dijalani oleh Guojing. Namun memang pada dasarnya Guojing sulit untuk belajar, sehingga 10 tahun telah berlalu pun Guojing tetap saja kesulitan untuk mempelajari ilmu yang telah diajarkan ketujuh gurunya. Guojing yang sejatinya orang yang baik dan rendah hati, ia pun meminta maaf kepada gurunya. Hingga tibalah waktu untuk ziarah ke makam Duo Xian Aseng, guru kelima Guojing. Namun Guojing tidak direstui untuk mengikuti ziarah tersebut oleh keenam gurunya. Guojing yang kesal dengan dirinya, ia pun sambat atau mengeluh kepada dirinya sendiri kenapa ia begitu bodoh. Di saat Guojing sedang sambat, ia pun dihampiri seorang perempuan yang menunggangi kuda. Ia kemudian memberitahu Guojing bahwa ada elang hitam yang sedang menyerang elang putih milik mereka. Sin pun beralih di daerah pebukitan yang hijau, di mana di situ ada Kahan, Zebi, dan para pasukannya. Mereka sedang melihat pertarungan antara burung elang hitam dengan burung elang putih.
Gojing yang telah tiba di sana pun langsung menyelamatkan elang putih tersebut, di mana Gojing berhasil memanah 2 ekor burung elang hitam menggunakan 1 busur panah miliknya. Melihat kemampuan dari Gojing tersebut, semua pasukan Kahan pun bersorak, termasuk Zebi, sang guru pemanah yang telah melatih Gojing. Gojing pun memberikan 2 ekor elang itu kepada Kahan. Lalu Kahan memberikan hadiah untuk Gojing berkat kemampuan memanahnya. Namun sayangnya keberhasilan Gojing memanah 2 ekor elang itu tak berhasil menyelamatkan elang putih yang sudah meninggal. Gojing dan sang gadis itu pun berusaha untuk menyelamatkan anak dari elang putih tersebut. Sayangnya sarang dari anak elang putih tersebut berada di atas tebing, yang mana Gojing tidak bisa mengambilnya. Di saat Gojing dan sang gadis sedang kebingungan untuk menyelamatkan anak burung elang yang berada di atas tebing, tiba-tiba datanglah seorang pendekar. Dengan kemampuan dari sang pendekar itu, ia pun berhasil mengambil sarang anak burung elang putih yang berada di atas tebing, menggunakan kemampuan meringankan tubuhnya atau terbang. Kalau saya punya jurus itu manjat kelapa, saya ringan ini. Pendekar itu pun memberikan anak burung elang putih itu kepada sang gadis. Gojing yang terkesan dengan kemampuan pendekar itu pun ia langsung mencurahkan isi hatinya, dan Gojing meminta petunjuk darinya. Melihat Gojing yang memiliki hati yang baik dan tulus, pendekar itu pun mau untuk sedikit mengajari Gojing. Lalu pendekar itu pun menyuruh Gojing untuk datang kembali 3,5 bulan lagi ke tempat yang sama. Namun Gojing harus di atas tebing untuk bisa bertemu dengan sang pendekar tersebut. Dengan satu syarat, Gojing tidak boleh memberitahukan hal tersebut kepada siapapun, termasuk kepada gurunya, 7 pendekar orang aneh. Piye episode ketelu nih Sam? Bagus, seru, dan bikin penasaran bukan? Setelah 10 tahun berlalu, Gojing atau Jing-er belajar dari gurunya, yaitu 7 pendekar orang aneh. Namun dia sangat susah untuk memahami apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Gojing kecil pun telah mengukir sejarah di mana ia telah menolong gurunya, yaitu 7 pendekar orang aneh. Gojing berhasil membunuh suami Mei Chao Feng. Sekaligus Gojing secara tidak langsung menjadi musuh dari Mei Chao Feng. Lalu, apakah Gojing akan terbunuh oleh Mei Chao Feng? Dengan keterbatasan kemampuan Gojing yang susah untuk belajar, apakah pendekar yang menemani Gojing pada saat akan menolong anak burung elang putih bisa mengajari Gojing? Lalu, siapa gadis yang memberitahu Gojing dan menemani Gojing pada saat menyelamatkan elang putih? Dan bagaimana dengan ke-7 pendekar orang aneh yang sekarang jumlah mereka berkurang, yaitu 6 orang akibat Duo Xian Aseng dibunuh suami dari Mei Chao Feng? Apakah dendamnya akan terbalaskan juga? Ditambah lagi 7 pendekar orang aneh mempunyai murid seperti Gojing yang sangat susah untuk belajar. Apakah bisa semua itu bisa dilalui bersama Gojing? Hehehehehe. Makin seru bukan? Lalu siapa gadis yang memberitahu Gojing mengenai burung elang putih yang sedang
diserang oleh elang yang lainnya? Kita ikuti semua itu di episode 4 karena semuanya akan terjawab di situ. Salam Korsa.